Ini adalah jenis costing yang diklaim paling akurat dan bisa digunakan untuk jenis usaha apapun. Hey guys, kali ini saya akan membahas mengenai satu teknik costing yang diklaim paling akurat di akuntansi. Teknik costing ini bisa digunakan untuk usaha apapun. Mau usaha yang menerima pesanan-pesanan, mau usaha yang memproduksi secara massal, usaha kecil, usaha besar, bahkan freelancer sekalipun bisa menerapkan teknik costing ini untuk menetapkan cost produk atau jasa yang akan ditawarkan ke klien atau customer. Teknik costing ini dikenal dengan nama Activity Based Costing atau sering disingkat menjadi ABC. Nah, apa itu ABC? ABC atau Activity Based Costing ini secara sederhana bisa diartikan sebagai teknik costing dengan melihat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan produk atau jasa yang kita sediakan. Untuk memahami ABC dengan mudah, ada dua hal yang perlu kalian ngerti guys. Yang pertama, kalian perlu tahu bedanya dulu antara ABC dengan teknik costing tradisional seperti job order atau process costing. Buat kalian yang belum tahu tentang job order costing, kalian bisa lihat di sini atau di deskripsi di bawah. Saya sarankan kalian mempelajari teknik costing dimulai dari job order costing ini, karena teknik ini adalah teknik yang paling sederhana. Jika sudah paham, kalian bisa lanjutkan mempelajari teknik costing yang sedikit lebih advance, yaitu process costing. Untuk proses costing, kalian bisa lihat di sini atau melalui deskripsi di bawah juga. Nah, sekarang apa yang bedain antara traditional costing dan ABC ini? Coba kalian lihat diagram ini guys. Di traditional costing seperti job order atau process costing, kita biasa membedakan antara cost yang terkait produksi dan cost yang tidak terkait dengan produksi. Cost yang terkait dengan produksi, baik direct atau indirect, kita lekatkan cost-nya ke produk kita, yang nantinya ada di COGM atau COGS. Sementara yang tidak terkait produksi, baik direct maupun indirect, kita anggap sebagai period cost. Biasanya berupa operational expense atau biaya operasional dan bukan menjadi COGM atau COGS di laporan keuangan. Nah guys, di ABC kalian harus membuang persepsi ini. Kalian jangan beda-bedain lagi antara produksi dan operasional. Kenapa bisa gitu? Gini guys, di traditional costing, baik job order atau process costing, yang jadi problem biasanya adalah gimana caranya nentuin COGS waktu barang itu dijual. Atau gimana sih nentuin cost produk untuk barang yang diorder dalam pesanan atau diproduksi massal? Dengan kata lain, problem yang dijumpai di job order atau process costing ini adalah problem untuk penyajian laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini biasanya kita berikan ke pihak eksternal. Makanya jurnal-jurnalnya kadang jadi penting guys. Sementara di ABC, kenapa bisa muncul ABC? Ini ada sejarahnya guys. Dulu, sekitar abad ke-19 hingga abad ke-20, belum banyak perusahaan yang menggunakan mesin. Semua masih dikerjakan secara padat karya, yang banyak menggunakan orang di dalam proses produksi. Sehingga, kalau kita bicara komponen cost produk, komponen direct labor menjadi sangat dominan dibandingkan overhead saat itu. Di samping itu juga, pada saat itu biasanya perusahaan nggak banyak memproduksi berbagai jenis barang. Jadi, penggunaan satu jenis rate saja, seperti jam kerja atau labor hours. Untuk melekatkan cost overhead ke produk nggak jadi masalah. Pada saat itu, udah bisa dibilang cukup akurat menggunakan satu jenis rate aja. Nah, makin kesini semakin modern, di mana perusahaan mulai menggunakan banyak mesin dan mereka mulai memproduksi berbagai varian produk. Proses produksi nggak sesimpel dulu lagi guys. Bahkan semakin kesini, overhead cenderung lebih dominan dibandingkan labor cost. Nah, ini jadi problem. Karena kalau hanya pakai satu rate aja untuk mengalokasikan indirect cost ke berbagai varian produk, bisa jadi nggak pas lagi. Kalau produk tertentu diproduksi banyak pakai mesin, masa mau tetap pakai labor hour? Atau kalau dalam proses pembuatan suatu produk, pabrik keripik kentang yang kita bahas di proses costing misalnya. Di departemen pemotongan, pada saat motong kentang, mungkin bisa pakai mesin potong. Tapi kalau di divisi penggorengan nggak pakai mesin, banyak pakai orang buat ngegoreng gimana? Yang satu banyak pakai mesin, yang satu banyak pakai orang. Kalau mau dipukul rata semua pakai labor hours, kan kurang cocok ya guys. Makanya, muncul istilah departmental rate,
di mana masing-masing departemen menggunakan satu rate yang berbeda, tergantung apa yang cocok. Misalnya di departemen pemotongan kita pakai machine hours, di departemen penggorengan kita baru pakai labor hours untuk melekatkan cost overhead-nya. Nah, semakin ke sini, makin modern lagi, dinilai satu rate untuk satu departemen kadang nggak cukup. Misalnya, kalau di departemen pemotongan, yang banyak pakai mesin itu, mesinnya rusak. Yang benerin kan bukan mesin, tapi orang. Kalau kos perbaikan mesin ini dialokasikan pakai jam kerja mesin juga misalnya, kan nggak cocok guys. Jadi, cukup besar kemungkinan di dalam satu departemen yang sama pun, penggunaan hanya satu rate aja nggak cukup. Makanya, muncullah satu teknik di mana kita nggak lihat lagi departemen per departemen. Yang dilihat adalah aktivitas-aktivitasnya, di mana per aktivitas ini dicari satu rate yang bisa mewakili. Inilah sejarah munculnya activity-based costing di cost accounting. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, isu kenapa muncul ABC ini didorong karena problem mengenai keakurasian, terutama waktu melekatkan indirect cost ke sebuah produk. Atau bisa dibilang, ini lebih untuk kepentingan internal perusahaan, bukan karena pelaporan eksternal. Ini kenapa di ABC nggak perlu lagi beda-bedain produksi dan operasional. Yang ditekankan di ABC adalah gimana seakurat mungkin melekatkan indirect cost ke produk. Terlepas indirect cost ini merupakan bagian produksi atau non-produksi. Selama indirect cost ini memiliki hubungan sebab akibat dengan produk yang dibuat, itu harus dilekatkan ke produk kita. Contohnya, kayak kos pengiriman produk sampai ke tangan customer. Di traditional costing, ini biasanya nggak masuk ke COGS, tapi jadi bagian selling expense. Sementara di ABC, cost ini dianggap sebagai akibat dari produk yang kita buat. Nggak mungkin bisa terjual kalau nggak dikirim. Makanya, di ABC, ini dianggap sebagai bagian dari overhead. Intinya, kalau di traditional costing, kalian memilah-milah mana yang masuk produksi, mana yang bukan, lalu yang masuk produksi baru dipilah mana yang direct dan indirect. Nah, kalau di ABC, kalian pilah dulu mana direct dan indirect. Yang direct udah pasti jadi cost produk, yang indirect kalian lihat ada hubungan sebab akibat dengan produk yang dibuat nggak? Kalau ada, masukin ke overhead. Kalau nggak ada, baru jadi periodic cost. Ini yang membedakan antara traditional costing dengan ABC. Jadi, kalau selama ini kalian membedakan mana cost yang masuk produksi, mana yang bukan, khusus di ABC ini, kalian buang dulu ya persepsi ini. Mabok kalau nggak belajarnya guys. Nah, sekarang, hal kedua yang perlu kalian tahu supaya gampang belajar ABC, yaitu gimana cara nerapin ABC ini. Caranya gampang guys. Kalian cukup ikutin 5 step ini, kalian bisa nerapin ABC pada usaha apapun. Step pertama adalah tentukan aktivitas-aktivitas yang terjadi dan ukuran aktivitasnya. Dalam prakteknya, kalau ingin menerapkan ABC, biasanya kalian melakukan walkthrough atau kalian lihat secara langsung. Mulai dari mesen bahan baku, datang barang, mulai diproduksi, terus lihat proses produksinya sampai jadi barang jadi, dimasukin ke gudang, hingga barang itu sampai ke tangan customer. Selama proses ini, kalian catat tuh, ada aktivitas apa aja. Semakin detail kalian bisa identifikasi aktivitas-aktivitasnya, semakin akurat nanti hasilnya. Nah, sebagai pedoman, aktivitas apa aja yang kalian catat, ada 5 jenis level aktivitas guys. Yang pertama adalah aktivitas yang ada di level unit. Aktivitas ini muncul setiap ada sebuah unit yang diproduksi. Misalnya, kalau mau nerapin ABC di sebuah kafe nih, yang jadi aktivitas di level unit itu kayak aktivitas bikin kopi. Kalau bikin kopi 1 cup, aktivitasnya 1 kali. Kalau bikin 2 cup, aktivitasnya 2 kali. Dan seterusnya. Level yang kedua adalah aktivitas di level batch. Aktivitas ini hanya dilakukan sekali. Nggak peduli berapa banyak unit yang diproduksi dalam satu batch. Contohnya, nyeting mesin sebelum produksi dilakukan. Nyetingnya cukup 1 kali setiap batch. Biarpun yang diproduksi ada banyak unit nantinya. Yang ketiga, aktivitas di level produk. Aktivitas ini berkaitan dengan spesifik produk. Hanya muncul sekali, berapapun batch atau unit yang diproduksi.
Misalnya, membuat desain untuk sebuah produk baru. Buat desainnya hanya 1 kali, sementara nanti produksinya bisa banyak. Selanjutnya, yang keempat, aktivitas di level customer. Aktivitas ini berkaitan dengan customer, seperti penerimaan order dari customer, technical support untuk customer, atau aktivitas-aktivitas lain yang terkait dengan customer. Gak peduli produknya produk apa. Yang terakhir, aktivitas di level perusahaan. Aktivitas ini muncul untuk support atau mendukung perusahaan gak terkait sama customer atau produk kita. Contohnya, masang kabel jaringan di perusahaan, minjem uang ke bank, bayar gaji satpam, dan sebagainya. Nah, kalian perlu ingat, aktivitas yang ada di level kelima inilah yang nggak perlu dimasukkan ke dalam overhead. Ini kalian anggap sebagai period cost, misalnya jadi operational expense. Sekali lagi ya, aktivitas di level unit hingga level customer kalian masukkan ke overhead. Sementara, aktivitas di level perusahaan jangan kalian masukkan ke overhead. Sekarang, kalian coba bayangin, kalau masang kabel aja jadi satu aktivitas, nyalain mesin satu aktivitas, terima telepon dari customer jadi satu aktivitas, belum waktu proses produksi, ada berapa banyak aktivitas di dalam sebuah perusahaan? Bisa ratusan guys. Ini kenapa kita harus pintar-pintar milih aktivitas mana yang mau kita catat. Kalau terlalu detail, bakal banyak makan waktu dan tenaga. Kalau terlalu umum, bisa jadi nggak akurat. Jadi gimana dong? Saya kasih tips guys buat kalian yang mau nerapin ABC atau bikin topik skripsi ABC. Pertama, cari aktivitas yang bisa kalian ukur. Kalau nggak bisa diukur, percuma. Nah, maksudnya bisa diukur itu apa? Maksudnya bisa dikuantifikasi guys. Misalnya kalian mau mencatat aktivitas penerimaan order dari customer, nah ini harus bisa diukur. Ada berapa banyak aktivitas ini dalam sebulan contohnya. Kalian harus bisa ukur aktivitas ini, misalnya dari jumlah order yang masuk. Atau misalnya, kalau kalian mau catat aktivitas mendesain sebuah produk, kalian pertimbangkan bisa diukur nggak berapa banyaknya sebulan. Oh, ternyata bisa, pakai jumlah desain produk misalnya. Nah, baru kalian catat. Kalau nggak bisa diukur, lalu gimana? Nah, ini tips kedua. Kalian boleh gabungkan aktivitas-aktivitas untuk dapat aktivitas yang lebih umum. Dengan catatan, harus dalam level aktivitas yang sama. Jadi misalnya, kalau kalian nggak bisa mengukur aktivitas di level unit product, coba kalian gabungkan dengan aktivitas lain di level unit product juga. Barangkali setelah digabungkan, ketemu aktivitas yang lebih umum dan mudah diukur. Dengan cara menggabungkan kayak gini juga, aktivitas kalian nggak akan terlalu banyak. Yang penting, kalian boleh gabungkan selama masih di level aktivitas yang sama. Jangan gabungkan aktivitas di level unit dengan aktivitas di level batch atau produk misalnya. Step pertama di ABC ini merupakan step paling penting. Jadi, kalian perlu benar-benar pikirkan dan jangan sembarangan mencatat aktivitas mana yang akan kalian masukkan. Karena di step pertama ini yang akan nentuin keakurasian nantinya. Nah, untuk step-step penerapan ABC selanjutnya kurang lebih seperti ini guys. Step kedua sampai kelima ini akan saya bahas di video selanjutnya, langsung dengan contoh kasusnya, agar kalian lebih jelas memahaminya. Di video selanjutnya, kita akan langsung praktek bagaimana menerapkan ABC ini untuk jasa-jasa freelancer. Kalau kalian baru ingin menjadi freelancer atau punya profesi sebagai freelancer, mau sebagai admin sosial media, penerima jasa pembuatan web, komposer lagu, membuat logo, company profile, apapun jasa kalian, kalian wajib lihat video selanjutnya. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel Fakultif ini. Tetap semangat dan be simple!